Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Amelia Putri dengan NIM 060407238086. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan hadis pada masa Nabi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis merujuk kepada catatan lisan, tindakan, persetujuan, atau penegasan beliau. Hadis adalah sumber penting dalam Islam untuk memahami ajaran dan praktik yang diajarkan oleh Nabi. Hadis-hadis ini kemudian dikumpulkan dan disusun dalam kitab-kitab hadis oleh para ulama Islam untuk mempertahankan dan menyampaikan warisan ajaran Nabi. Satu koleksi hadis yang paling terkenal adalah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang dianggap sebagai dua yang paling sahih dan otentik. Mengetahui hadis pada masa Nabi, berikut beberapa informasi penting tentang hadis pada masa Nabi. Yang pertama, definisi hadis. Hadis adalah catatan tentang perkataan, tindakan, persetujuan, atau penegasan Nabi Muhammad SAW selama hidupnya. Hadis membantu umat Islam memahami dan mengikuti ajaran Islam dengan benar. Yang kedua, pengumpulan hadis. Pada awalnya hadis disampaikan secara lisan dan generasi ke generasi. Kemudian dalam generasi lebih baru, para ulama mulai mencatat dan mengumpulkan hadis dalam bentuk tertulis. Yang ketiga, kesahihan hadis. Hadis diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepercayaan atau kesahihannya. Para ulama menggunakan metode khusus untuk menilai kesahihan hadis. Hadis yang dianggap paling otentik disebut sahih atau hadis sahih. Yang keempat, kitab hadis terkenal. Beberapa kitab hadis terkenal yang berisi koleksi hadis pada masa Nabi Muhammad SAW antara lain Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Al-Nasi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Al-Baihaqi. Kelima, peran hadis. Hadis digunakan untuk memahami tafsir Al-Quran, hukum Islam atau fikih, etika, dan praktik ibadah. Para ulama menggunakannya sebagai sumber utama untuk memberikan panduan kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Keenam, hadis dalam konteks sejarah. Penting untuk memahami konteks sejarah dan situasi di mana hadis-hadis tersebut diucapkan atau dilakukan. Ini membantu mempresentasikan hadis dengan benar. Kritik dan klasifikasi. Studi hadis melibatkan kritik tekstual dan sanad rantai perawi hadis. Para ulama memeriksa keandalan perawi dan teks hadis untuk menentukan kesaksiannya. Yang ke-8, perbedaan pemahaman. Ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang beberapa hadis. Ini mengarah pada berbagai pendekatan dalam praktik keagamaan di berbagai aliran Islam. Ini adalah beberapa informasi dasar tentang topik mengetahui hadis pada masa Nabi. Sekian tentang hadis pada masa Nabi. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun tindakan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.